Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Sungguh adalah kemurahan Tuhan yang luar biasa kalau saat pagi hari ini kita boleh bersama-sama datang beribadah kepada Tuhan. Apapun juga yang kita alami hari-hari ini, kita tetap yakin dan percaya bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan buat setiap kita yang mengasihi Tuhan. Saat ini saudara, mari kita bersama-sama, kita mau tundukkan kepala, kita akan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur Tuhan buat setiap hari yang Tuhan beri dalam kehidupan kami. Keberadaan kami hari ini Tuhan adalah bukti penyertaan Tuhan yang sungguh sempurna dalam setiap kehidupan kami. Oleh sebab itu Bapa, saat ini Tuhan, kami rindu untuk kami dapat menyenangkan hati-Mu. Layakan kami Tuhan untuk kami menaikkan korban syukur kami. Mengucap syukur buat segala kemurahan-Mu yang terjadi dalam hidup kami Tuhan. Mengucap syukur buat semua pertolongan Tuhan, kebaikan-Mu dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami mau meninggikan Engkau Yesus. Terima kasih buat segala kemurahan-Mu dalam hidup kami. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kemurahan-Mu lebih dari itu. Kemurahan-Mu
kami sadar bahwa tidak ada satupun yang dapat kami banggakan selain daripada Engkau, Yesus, satu-satunya kekuatan dalam kehidupan kami. Layakan kami Tuhan saat pagi hari ini untuk kami datang merendahkan diri di hadapan Engkau, untuk kami mau menaikkan segala ucapan syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, terpujilah nama-Mu Tuhan. Mari setiap kita yang mengasihi Tuhan bersama-sama katakan amin. Haleluya. Mari berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Kita percaya di dalam hati yang penuh dengan ucapan syukur, hadirat Tuhan dinyatakan. Apapun bisa terjadi, saudara, kalau kita mau mengasihi Tuhan, kita mau bersyukur, kita mau bersuka cita di hadapan Tuhan. Dimanapun saat ini kita berada, tidak ada satupun yang dapat membatasi kuasa Allah bekerja dalam setiap hidup kita. Ada amin saudara? Haleluya. Mari kita bersuka cita, naikkan pujian ini dengan penuh sukacita di hadapan Tuhan. Mari bertepuk tangan, bersuka cita di hadapan Tuhan kita. Haleluya. Hatiku senang, hatiku girang, karena hadirat Tuhan ada di sini. Apapun masalah yang engkau hadapi akan terlepas dalam hadiratnya. Hatiku senang, hatiku senang, hatiku girang, karena hadirat Tuhan ada di sini. Apapun masalah yang engkau hadapi akan terlepas dalam hadiratnya. Amin. Mari puji dan sembah Tuhan, bebaskan roh untuk menyembahnya. Mujizatnya sedang terjadi. Aku bebas, aku sembuh, amin. Aku menang, hatiku senang, hatiku senang, hatiku senang, hatiku girang, karena hadirat Tuhan ada di sini. Apapun masalah yang engkau hadapi akan terlepas dalam hadirat. Hatiku senang, hatiku senang, hatiku girang, karena hadirat Tuhan ada di sini. Apapun masalah yang engkau alami akan terlepas dalam hadiratnya. Mari puji dan sembah Tuhan, bebaskan roh untuk menyembahnya. Mujizatnya sedang terjadi. Aku bebas, aku sembuh, aku menang. Katakan mari puji dan sembah Tuhan, bebaskan roh untuk menyembahnya. Mujizatnya sedang terjadi. Aku bebas, aku sembuh, aku menang. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Ada sukacita saudara? Amin, haleluya. Setiap hari selalu kita katakan puji Tuhan, haleluya. Amin saudara. Apapun yang terjadi dalam setiap kehidupan kita, kita tetap yakin dan percaya ada penyertaan Tuhan yang senantiasa melingkupi setiap kehidupan kita. Saatnya kita memberikan hati kita yang terbaik untuk Tuhan. Kita akan mendengar firman Tuhan. Mari memberikan hati, berikan jiwa yang terbaik untuk menerima pengajaran Tuhan yang senantiasa akan mendidik kita di dalam kebenaran, menjadikan hidup kita berkenan di hadapan Tuhan.
Segala puji bagimu, Bapa kami di sorga. Kesempatan yang baik pagi ini Tuhan berikan kepada kami, para hamba-hambamu, para pengurus gereja dan majelis gereja, untuk mengadakan ibadah sebagai percontohan untuk ibadah-ibadah kami mendatang. Kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami sehingga ibadah ini bisa berlangsung dengan baik untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Segala puji bagimu Tuhan. Terima kasih, berfirmanlah kepada kami siap mendengarkan sabdamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Haleluya, amin. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara yang kekasih dalam Tuhan. Selamat kita beribadah pada pagi yang indah ini. Ibadah kita adalah percontohan untuk ibadah kita yang akan datang. Puji Tuhan, kalau jalan lancar, kita berdoa supaya semua jalan lancar. Kita akan mulai ibadah raya pada tanggal 2 Agustus mendatang. Puji Tuhan, karena itu biar kita berdoa, banyak berdoa kepada Tuhan, minta tuntunan Tuhan, minta anugerah Tuhan dilimpahkan di atas kehidupan kita. Kita sudah sangat merindukan pertemuan raya kita. Sudah 5 bulan lamanya tidak ada ibadah raya, dan puji Tuhan kalau besok tanggal 2 Agustus minggu pertama kita akan mulai ibadah kita yang pertama setelah pandemi COVID-19 ini. Puji Tuhan bahwa kita semua sehat, tidak ada yang jatuh, tidak ada yang lemah, tapi kita semua diberi kesehatan oleh Tuhan. Puji Tuhan. Kita awali ibadah pada pagi hari ini dengan membaca di kitab Nabi Yeremia pasal 17. Kitab Nabi Yeremia pasal 17 ayat 7 dan ayat yang ke-8. Yeremia 17 ayat 7 dan ayat yang ke-8. Saya bacakan, berbunyi demikian. Tetapi orang yang berharap kepadaku akan ku berkati selalu. Ia bagaikan pohon di tepi sungai yang mengalir, akarnya merambat sampai ke air. Ia tidak takut musim kemarau, daun-daunnya selalu hijau, sekalipun negeri dilanda kekeringan, ia tidak gelisah, sebab ia selalu menghasilkan
buah. Demikian pembacaan dari kitab Nabi Yeremia pasal 17 ayat 7 dan ayat yang ke-8 ini. Puji Tuhan. Orang yang berharap kepada Tuhan akan diberkati Tuhan selalu. Ya. Jadi karena kita selalu berharap kepada Tuhan di tengah-tengah merabaknya virus corona sudah 5-6 bulan lamanya, maka Tuhan selalu melihat ketekunan umatnya yang tidak pernah melupakan Tuhan. Kita selalu berdoa, berharap kepada Tuhan. Maka ayat ini mengatakan, Ia akan kuberkati selalu. Diberkati secara lahiriah dan juga secara rohani. Ayat 8 mengatakan, Ia bagaikan pohon yang di tepi sungai yang mengalir, akarnya merambat sampai ke air. Ia tidak takut musim kemarau, daun-daunnya selalu hijau, sekalipun negeri dilanda kekeringan. Ia tidak gelisah, sebab ia selalu menghasilkan buah. Nah, itulah orang yang selalu berharap kepada Tuhan. Ia digambarkan seperti pohon yang tumbuh dekat sungai yang mengalir. Kalau kita lihat pohon-pohon tanaman yang di musim kemarau pada menguning, pada kering, tetapi orang yang tumbuh, orang yang selalu berharap kepada Tuhan, ia digambarkan bagaikan pohon yang tumbuh dekat sungai, yang akarnya merambat sampai ke air. Ia tidak takut musim kemarau. Ya, orang yang berharap kepada Tuhan, dia selalu dekat dengan Tuhan, akarnya merambat ke sungai, ke air yang mengalir. Menemukan air, maka dia tidak akan mengenal musim kemarau. Demikian orang yang berharap kepada Tuhan digambarkan seperti pohon itu. Pohon yang lain menguning, bahkan kering, mati. Tetapi orang yang berharap kepada Tuhan, ia tetap tumbuh segar karena akarnya merambat sampai ke air. Air ini gambaran firman Allah, gambaran Roh Kudus, gambaran Tuhan sendiri. Akarnya merambat sampai ke air.
artinya selalu berharap, ingat bersekutu dengan Tuhan, dengan yang rohani. Ia tidak takut musim kemarau, daun-daunnya selalu hijau. Tidak takut apapun yang terjadi. Katakanlah pandemi COVID-19 itu musim kemarau yang mematikan banyak orang, yang membuat banyak orang jadi kering dan tidak sedikit yang mati. Tetapi orang yang selalu bersekutu dengan air kehidupan itu, ia tidak takut musim kemarau, musim apapun yang terjadi. Daun-daunnya selalu hijau, segar, diberkati, subur. Itulah orang yang selalu berharap kepada Tuhan. Itulah orang yang selalu mengalir dekat dengan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, yang tidak melupakan hal-hal yang rohani. Daunnya selalu hijau, selalu segar, diberkati oleh Tuhan. Kalimat selanjutnya mengatakan, sekalipun negeri dilanda kekeringan, di mana negeri bukan saja Indonesia yang dilanda oleh virus corona ini yang mematikan, tetapi anak-anak Tuhan yang berharap kepada Tuhan tidak gelisah, tidak takut, sebab ia selalu akan menghasilkan buah. Ia selalu akan diberkati dan dia selalu akan merasakan anugerah Tuhan mengalir di dalam kehidupannya. Daun-daunnya selalu hijau, usahanya, pekerjaannya, kesehatannya selalu terjamin, diberkati oleh Tuhan. Sekalipun negeri dilanda kekeringan, sekalipun negeri dilanda oleh hal-hal yang mau mematikan, ia tidak gelisah. Orang yang dekat dengan Tuhan, orang yang selalu berharap kepada Tuhan, tidak merasa takut, tidak merasa gelisah, tidak merasa khawatir. Ia selalu tumbuh dengan subur, hijau daunnya. Ia selalu menghasilkan buah. Buah yang memuaskan. Ia selalu diberkati dalam segala usahanya, pekerjaannya, kesehatannya dilindungi oleh Tuhan. Itulah orang yang berharap kepada Tuhan dalam segala situasi, dalam segala keadaan. Dia tidak melupakan Tuhan, selalu dekat dengan Tuhan sebagai air kehidupan itu. Banyak orang jatuh sakit, banyak orang bahkan mati. Menurut pengumuman
dari pemerintah, ribuan orang yang terimbas oleh penyakit itu, sehingga jatuh sakit dan tidak sedikit yang mati, ribuan orang yang mati. Tapi orang yang dekat dengan Tuhan, orang yang merambatkan akarnya, doanya, kehidupannya, selalu dekat dengan Tuhan, ia tidak dikecewakan, ia selalu berhasil. Dan pada akhirnya dia menghasilkan buah yang memuaskan, kesehatannya terjamin, kehidupan lahirianya diberkati, usaha, pekerjaan maju, lancar, dan menghasilkan buah. Puji Tuhan. Nah, itulah pengalaman hidup berharap kepada Tuhan. Pengalaman hidup yang dekat dengan Tuhan. Ia tidak dikecewakan. Biarpun di samping kanan kiri jatuh tergeletak, tapi orang yang dekat dengan Tuhan selalu berdiri tegak, bahkan menghasilkan buah. Puji Tuhan, di dalam Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai pada ayat yang ketiga, hampir sama dengan apa yang ditulis dalam kitab Nabi Yeremia ini. Mazmur pasal 1, saya bacakan ayat 1 sampai pada ayat yang ketiga. Berbahagialah orang yang tidak mengikuti nasihat orang jahat, yang tidak mencontoh orang berdosa, dan yang tidak bergaul dengan orang yang menghina Allah, tetapi yang suka melakukan perintah Tuhan dan merenungkannya siang dan malam. Orang itu berhasil dalam segala usahanya. Ia seperti pohon yang tumbuh di tepi sungai, yang berbuah pada musimnya dan yang tidak pernah layu daunnya. Puji Tuhan. Itulah orang yang selalu mendekatkan diri kepada Tuhan, yang kesukaannya firman Allah, merenungkan firman Tuhan siang dan malam, yang mematutkan langkah hidupnya dengan firman Tuhan, yang menuruti kebenaran firman Tuhan. Ia digambarkan seperti pohon yang tumbuh dekat sungai, yang berbuah pada musimnya dan yang tidak pernah layu daunnya. Orang yang berharap kepada Tuhan, yang mematutkan langkah hidupnya dengan perintah-perintah firman Allah, yaitu orang yang tidak mengikuti nasihat orang jahat. Berbahagialah orang itu.
Berbahagialah orang yang tidak mengikuti nasihat orang jahat, yang tidak mencontoh orang berdosa, dan yang tidak bergaul dengan orang yang menghina Allah. Orang itu memusatkan hidupnya dekat dengan Tuhan, merenungkan firman-Nya siang dan malam. Orang itu berbahagia. Berbahagialah orang yang tidak mengikuti nasihat orang jahat. Banyak orang di dalam dunia yang menganggap diri pandai, bijak, tetapi hidupnya tidak takut akan Tuhan. Sehingga nasihatnya ngawur, contoh hidupnya tidak benar. Jangan sampai kita mengikuti langkah hidup mereka. Pandai, pintar, tetapi tidak dekat dengan Allah. Orang itu dianggap seperti orang jahat. Berbahagialah kita apabila kita tidak mengikuti nasihat orang yang seperti itu. Walaupun dia pandai, walaupun kelihatannya bijak, tetapi kalau dia tidak dekat dengan Tuhan, maka jangan mencontoh hidup mereka. Ia dikategorikan seperti orang berdosa. Jangan mencontoh, jangan bergaul dengan orang yang berdosa seperti itu. Tidak bergaul dengan orang yang menghina Allah. Orang yang mempertidak Tuhan. Orang yang menganggap Tuhan itu tidak ada. Menghina, meremehkan Tuhan. Jangan sampai kita berlaku demikian. Jadi biar kita banggakan Tuhan, kita junjung tinggi Tuhan, kita agungkan Tuhan kita, sebab Dia adalah Tuhan, Gembala yang baik. Gembala yang baik selalu akan menghentar domba-dombanya ke rumput yang hijau, ke air yang tenang, mendekatkan domba-dombanya kepada Tuhan, tidak menghina Allah, tidak meremehkan Allah, tetapi menuntun domba-dombanya kepada air gambaran, air kehidupan, firman Allah, Roh Kudus, dan Tuhan Yesus itu sendiri. Orang itu akan berhasil dalam segala usahanya. Ia tumbuh seperti pohon di tepi sungai yang berbuah pada musimnya dan yang tidak pernah layu daunnya. Orang yang berharap kepada Tuhan, orang yang dekat dengan Tuhan, orang yang merambatkan akarnya, hatinya kepada Tuhan. Di musim kemarau, di musim paceklik, di musim kesusahan seperti
masa-masa kini ada virus corona yang merajalela. Dia tidak khawatir, dia tidak takut, karena dia dekat dengan Tuhan yang berkuasa mengatasi segala perkara. Dia tetap akan berbuah. Di dalam Mazmur ini dikatakan orang itu berhasil dalam segala usahanya. Apapun yang kita usahakan, baik jasmani maupun rohani, pasti akan berhasil. Karena Tuhan yang punya langit, punya bumi dan segala isinya, Dia tidak kurang suatu apapun untuk memberkati anak-anaknya. Orang itu akan berhasil dalam segala usahanya. Ia digambarkan seperti pohon yang tumbuh di tepi sungai yang berbuah pada musimnya dan tidak pernah layu daunnya. Pohon mangga, pohon jeruk, pohon apa saja itu punya musim. Ada waktu untuk berbuah, ada waktu untuk tidak berbuah. Saya pernah tanam pohon anggur, rumah lama, buahnya manis. Itu kalau sudah buah, semua tangkai berbuah. Tapi cuma musim berbuah toh. Kalau sudah berbuah, buahnya dipetik, daunnya diguntingin, mulai tumbuh yang baru. Nah itu yang bakal berbuah. Berbuah pada musimnya. Tapi dalam Yeremia tadi dikatakan ayat itu yang tidak pernah berhenti berbuah. Tidak kenal musim. Walaupun musim pandemi COVID-19 ini, ada orang mengatakan banyak kesulitan, kesukaran. Mengapa tidak? Di PHK, tidak ada hasil. Enak sih di rumah aja, tapi makan tiap hari. Nah hasilnya gak cukup. Semua di rumah makan paling tidak 3 kali sehari. Kalau saya sih makan cuma 2 kali sehari. Anak-anak ini yang kalau sudah lapar mau malam mau siang turun cari makan. Saya paling 2 kali sehari makan nasi. Sudah, ya enggak lapar karena punya Tuhan. Dekat dengan Tuhan. Makannya doa. Ya selalu kenyang. Ya, puji Tuhan. Di Yeremia tadi mengatakan akan terus berbuah. Hasilnya tetap ada. Tapi di Mazmur ini mengatakan berbuah pada musimnya. Ada musim berbuah. Ya, musim paceklik, musim kesusahan, ya tetap ada buah. Saya selalu bersaksi di Sumatera apa di mana itu ada musim
kemarau, ada musim panen. Kalau lagi musim panen, semua gereja penuh. Tapi kalau lagi musim paceklik, gereja kosong. Tidak ada hasil. Ya, kita tidak mengenal musim. Tuhan selalu menyediakan berkat buat anak-anaknya. Puji Tuhan. Anak-anak ini suka belanja 2 kali, paling tidak 2 kali 1 minggu. Ya, belakangan tidak ada pemasukan, kurang, jadi tidak ada uang kecil. Adanya cuma ratusan sama 50-an, jadi ya sudah. Saya biasa kasih belanja 1 kali 120, 125. Tidak ada uang kecil, jadi ya cukup 150. Ya sama aja, 125, 150, tidak ada kembalinya. Habis terus. Ya, jadi puji Tuhan karena Tuhan baik, selalu aja ada berkat. Ya, beberapa saudara datang ke rumah bawa amplop. Nah itu yang dibelanja tiap hari. Gak ada pemasukan di peti. Ya puji Tuhan, tapi ketemu banyak orang, "Om kok tambah gemuk?" katanya. Tapi kok hitam sedikit, mau jemur terus. Berjemur terus tiap pagi jam 10. Ya. Ya, puji Tuhan, pemeliharaan Tuhan sehingga pagi ini kita bisa mengadakan kebaktian percontohan untuk tanggal 2 kita mulai berdoa. Jangan bilang insya Allah tanggal 2, pasti. Amin. Puji Tuhan. Ya, Tuhan memberkati. Demikian dikit firman Tuhan. Jadi kalau kita ingin berhasil dalam semua hal dan tidak mengenal musim, dekat dengan Tuhan. Merambatkan akarnya, doanya kepada Tuhan. Tuhan pasti akan memberkati kita. Puji Tuhan, mari kita naikkan satu pujian. Ku tak membawa apapun ke dalam dunia ini. Ya, kita lahir dalam dunia ini tidak selembar benang pakaian kita bawa. Kita lahir telanjang bulat. Ya saudara, tapi kalau Tuhan berkati kita, kita seperti apa adanya kita pagi hari ini. Ku tak membawa apapun datang ke dalam dunia ini. Apapun juga saat ku datang ke dunia, ku tinggal semua pada akhirnya. Saat ku
kembali ke surga. Inilah yang ku mau, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Mari kita berdiri bersama. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Kemanapun ku bawa, hati menyembah yang mau taat dan setia sampai selamanya. Mari kita berdoa, nanti Bapak Yosef naikkan doa pada Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kesempatan pagi hari ini kami boleh mengadakan ibadah bersama pengurus gereja dan para majelis, di mana kami akan uji coba dan akan kami laksanakan Tuhan di 2 Agustus bulan depan. Tuhan, kami tahu apapun masalah kami dalam hidup ini, kami bersyukur Tuhan. Kau sudah selesaikan masalah kami yang paling besar dalam hidup kami, yaitu dosa kami. Kami percaya Tuhan, tidak ada perkara yang paling sukar dalam hidup ini, di dunia ini, yang tidak mampu Engkau selesaikan Tuhan. Amin. Kami biar bertumbuh menjadi buah-buah yang baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkati kami dalam setiap ibadah-ibadah yang akan mendatang ini Tuhan. Amin. Berikan selalu kami hikmat. Biarlah kami berdoa bukan karena mencari berkat-Mu Tuhan, tapi kami berdoa bahwa hidup kami ini tergantung kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, apapun setiap persoalan, apapun problem dalam kehidupan kami tetap akan berserah kepada-Mu dan selalu Tuhan bersyukur dalam kehidupan ini. Berkati juga Bapak Gembala yang akan selalu memimpin di setiap ibadah-ibadah di bulan-bulan ke depan Tuhan, di masa pandemi yang masih tetap berjalan ini Tuhan. Berilah kesehatan kepada beliau Tuhan, supaya bisa selalu Tuhan membimbing kami di bulan-bulan ke depan ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruhnya dalam tangan-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Amin. Mari kita berdiri. Kita mohon berkat Tuhan. Segala puji bagi-Mu Tuhan. Terima kasih buat kesempatan baik pagi ini. Kami bersyukur bahwa kesehatan kami, kehidupan kami Tuhan jaga, Tuhan pelihara sampai pada saat ini. Berkati saudara-saudara kami, para pengurus pembela sidang yang sudah memberikan teladan percontohan pada ibadah pagi hari ini.
yang resminya kami akan adakan tanggal 2 Agustus mendatang. Segala puji bagimu. Anak-anakmu akan pulang melindungi di jalan. Mari kita angkat tangan kita buka hati untuk menerima berkat-berkat Tuhan. Saudara yang kekasih, pulanglah dengan selamat. Terima dan bawalah berkat rahmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang anak Allah Yesus Kristus, dan damai sejahtera dari Allah Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai selamanya. Dan pada awal ibadah kami tanggal 2 Agustus kami serahkan dalam tangan-Mu, biar berjalan lancar. Kami mohon kehadiran Tuhan. Segala puji bagimu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kita ucapkan bersama, amin.